Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwanuddin. Saya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan SDM dengan dosen pengampu Bapak Asep Rapiudin SEMM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang dilakukan seseorang untuk menentukan tujuan karir yang ingin dicapai di masa depan. Kemudian, menyusun langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan tersebut bisa terwujud. Perencanaan karir bukan hanya tentang memilih pekerjaan, tetapi juga tentang memahami diri sendiri, mengetahui kemampuan yang dimiliki, mengenali kekurangan, mencari pengalaman, dan terus mengembangkan diri agar mampu bersaing di dunia kerja. Banyak orang menganggap bahwa karir hanya dimulai setelah lulus kuliah. Padahal sebenarnya perencanaan karir sudah bisa dimulai sejak masih menjadi pelajar atau mahasiswa. Semakin cepat seseorang merencanakan karirnya, maka semakin besar peluang untuk mencapai pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan cita-citanya. Di zaman sekarang, persaingan mencari pekerjaan semakin ketat. Perusahaan tidak hanya mencari orang yang memiliki nilai akademik tinggi, tetapi juga mencari orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, kreatif, mampu menyelesaikan masalah, dan memiliki pengalaman. Oleh karena itu, mahasiswa tidak cukup hanya fokus mendapatkan IPK yang tinggi, tetapi juga perlu mengikuti organisasi, pelatihan, seminar, magang, sertifikasi, dan berbagai kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan diri. Pengertian perencanaan karir. Perencanaan karir itu merupakan suatu proses berpikir dan membuat keputusan mengenai pekerjaan atau profesi yang ingin dicapai seseorang di masa depan. Dalam proses ini, seseorang akan mengenali dirinya sendiri, mencari informasi mengenai dunia kerja, menentukan tujuan, lalu membuat strategi agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dengan adanya perencanaan karir, seseorang akan memiliki arah yang jelas. Ia akan mengetahui apa yang harus dipelajari, keterampilan apa yang harus ditingkatkan, dan pengalaman apa yang perlu dicari. Sebaliknya, tanpa perencanaan karir, seseorang cenderung bingung meningkatkan masa depannya, sehingga sering berpindah-pindah pekerjaan tanpa memiliki tujuan yang jelas. Di sini juga ada tujuan perencanaan karir. Tujuan utamanya adalah membantu seseorang mencapai pekerjaan yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Selain itu, perencanaan karir juga bertujuan untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan yang baik, mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja, meningkatkan kompetisi, serta membantu seseorang berkembang secara profesional. Dengan adanya tujuan yang jelas, seseorang akan lebih termotivasi untuk belajar, memperbaiki kemampuan, dan terus berkembang. Perencanaan karir juga membantu seseorang mengambil keputusan dengan lebih matang, sehingga tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan. Manfaat perencanaan karir memiliki banyak manfaat. Yang pertama adalah seseorang menjadi lebih mengenal potensi dirinya. Yang kedua, memiliki tujuan hidup yang lebih jelas. Ketiga, lebih mudah menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita. Dan keempat, dapat mengurangi risiko salah memilih pekerjaan. Kelima, meningkatkan rasa percaya diri karena sudah memiliki persiapan yang matang. Dan yang keenam, mampu bersaing dengan orang lain karena memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selain itu, seseorang yang memiliki perencanaan karir biasanya lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan teknologi dan perkembangan dunia kerja.
Mereka juga lebih siap menghadapi tantangan karena sudah memiliki rencana cadangan apabila tujuan awal belum berhasil dicapai. Tahapan perencanaan karir. Tahapan perencanaan karir yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Seseorang harus mengetahui apa yang menjadi minat, bakat, kemampuan, kelebihan, kelemahan, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Misalnya, seseorang yang sedang berbicara di depan umum mungkin cocok menjadi guru, presenter, atau HRD. Sedangkan seseorang yang menyukai angka mungkin lebih cocok menjadi akuntan atau analisis keuangan. Tahap yang kedua adalah mencari informasi mengenai dunia kerja. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui internet, seminar, dosen, alumni, media sosial, maupun pengalaman magang. Dengan mengetahui kebutuhan perusahaan, seseorang dapat mempersiapkan diri lebih baik. Tahap yang ketiga adalah menentukan tujuan karir. Tujuan harus realistis dan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, setelah lulus ingin bekerja sebagai staf HR, kemudian dapat 5 tahun ingin menjadi supervisor HR. Tahap keempat adalah membuat rencana tindakan. Rencana tersebut dapat berupa meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikat, memperluas relasi, mengikuti organisasi kampus, dan mencari pengalaman magang. Tahap yang terakhir adalah melakukan evaluasi secara berkala. Jika ternyata rencana yang dibuat belum berhasil, maka seseorang harus memperbaiki strategi tanpa menyerah. Faktor yang mempengaruhi perencanaan karir ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal, yaitu minat, bakat, kemampuan, kepribadian, motivasi, dan kesehatan. Semua faktor tersebut menentukan jenis pekerjaan yang cocok bagi seseorang. Faktor kedua adalah faktor eksternal, seperti dukungan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, peluang kerja, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, perkembangan teknologi digital membuat banyak pekerjaan baru bermunculan, sehingga seseorang perlu belajar keterampilan digital agar tidak tertinggal. Pentingnya soft skill dalam perencanaan karir saat ini, perusahaan lebih banyak mencari karyawan yang memiliki soft skill yang baik. Soft skill adalah kemampuan non-teknis seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, tanggung jawab, kemampuan memecahkan masalah, kreativitas, disiplin, serta manajemen waktu. Walaupun seseorang memiliki nilai akademik yang tinggi, tetapi jika tidak mampu bekerja sama dengan orang lain atau sulit berkomunikasi, maka peluang diterima kerja bisa berkurang. Oleh karena itu, mahasiswa perlu melatih soft skill melalui organisasi, kegiatan sosial, kepanitiaan, dan pengalaman kerja. Analisis kasus nyata. Salah satu contoh kasus nyata adalah banyaknya lulusan perguruan tinggi yang menganggur karena tidak memiliki perencanaan karir sejak kuliah. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang selama kuliah hanya fokus mengejar nilai tanpa mengikuti organisasi, pelatihan, sertifikasi, atau magang. Setelah lulus, ia mulai mencari pekerjaan. Namun saat mengikuti proses rekrutmen, perusahaan lebih memilih pelamar lain yang memiliki pengalaman magang, kemampuan komunikasi yang baik, serta memiliki sertifikat pendukung. Akibatnya, lulusan tersebut berkali-kali gagal dalam seleksi kerja. Ia mulai merasa kecewa dan kehilangan rasa percaya diri. Padahal, penyebab utamanya bukan karena kurang pintar, melainkan kurang memiliki persiapan dan perencanaan karir sejak awal kuliah. Jika dianalisis menggunakan teori perencanaan karir, masalah ini terjadi karena individu belum melakukan tahapan mengenali
mengenali diri sendiri, mencari informasi dunia kerja, mengembangkan kompetensi, dan membuat rencana pengembangan diri. Akibatnya terjadi kesenjangan antara kemampuan lulusan dengan kebutuhan perusahaan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.